Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah sampai pada malam yang ke-14 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan kita yang telah selesai Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Demikian pula mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan kita yang masih tersisa Allah berikan kekuatan iman, kesehatan untuk kita dapat menyempurnakan puasa dan amaliyah Ramadan kita pada tahun ini. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, judul yang disampaikan kepada kami menjadi umat Islam yang beriman, berilmu dan berjiwa sosial. Dari judul ini, Bapak sekalian, ada beberapa komponen yang akan menjadi penekanan. Di antaranya, siapa itu umat Islam? Apa itu iman? Apa itu ilmu? Dan bagaimana itu berjiwa sosial? Jemaah tarawih rahimakumullah, iman itu berasal dari 3 huruf, yaitu alif, mim, dan nun. Alif, mim, dan nun, di samping kita bisa baca iman, juga kita bisa baca aman. Artinya Bapak sekalian, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis Allah akan menjamin keamanan kita. Semakin tebal keimanan kita, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat dan besar pula jaminan keamanan dan kebahagiaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Hadirin muliakan Allah, kata iman di dalam Al-Quran itu disebut dengan amanu. Kata amanu ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Bapak sekalian, menurut Ibnu Mas'ud, kalau kita menjumpai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita membaca kalimat ya ayyuhalladzina amanu,
Maka perhatikan baik-baik, pasang telinga, pasang perhatian kita dengan baik. Kenapa? Karena pasti sesudah kalimat itu ada dua pesan penting. Pesan yang pertama mungkin itu berbentuk kebaikan, anjuran untuk melakukan kebaikan. Dan kemungkinan pesan yang kedua adalah larangan untuk kita menghindari agar tidak melakukannya. Contoh hadirin muliakan Allah, ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, sesudah ya ayyuhalladzina amanu, Allah memberikan pesan yang baik, perintah yang baik, yaitu untuk melakukan puasa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, hai orang-orang yang beriman, jikalau engkau ingin mendirikan salat, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Ya. Basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu. Itu pesan-pesan penting hadirin muliakan. Di ayat yang lain ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru kepadamu untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah. Ya, inilah hadirin muliakan Allah. Jadi pesan-pesan penting ini, setiap kali kita menemukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti ada pesan-pesan yang akan disampaikan Allah. Atau sebaliknya hadirin muliakan Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina, hai orang-orang yang beriman, jauhi perbuatan zina, jangan dekati perbuatan zina. Itu pesan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata, jangan kau mendekati salat ketika kau mabuk, dan lain-lain sebagainya. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Lalu siapakah sebenarnya orang-orang yang beriman itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang saya bacakan pada awal, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri atau tanda orang-orang yang beriman itu. Di antaranya Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanda orang beriman itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang yang beriman itu, kata Allah, ciri yang pertama adalah dia percaya kepada al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Al-ghaib adalah sesuatu yang tidak nampak, dekni tai mata, tetapi manesangkah. Apa contohnya? Contohnya hari muliakan Allah yang pertama adalah seperti pahala. Kita tidak pernah lihat pahala, magaje bentuk na yasang pahala ro, pada gawaye, pada gabatue, kita tidak pernah lihat. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya bahwa pasti ada pahala, balasan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah menyebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun itu sekecil biji zarrah, maka dia pasti akan mendapatkan pahalanya.
Hadirin muliakan Allah, kalau kita percaya bahwa ada pahala dari semua kebaikan yang kita lakukan, pasti kita rajin. Mati nulu ki makasiwian, kita rajin beribadah. Kenapa? Kita yakin ada pahala. Kita kumpul di tempat ini, kita tinggalkan kelezatan makanan yang ada di meja, kita tinggalkan nikmatnya secangkir kopi di rumah atau nyenyaknya tidur di rumah. Kita kumpul seperti untuk apa itu? Karena kita berharap rahmat dari Allah, dari pahala-pahala ibadah yang kita lakukan. Tetapi kapan ada orang tidak percaya pahala? Pasti makutu. Ya kuyobbi loko mai toloma berjama, kita dapat pahala 27 derajat. Karena dia tidak percaya, dia kata agak kayak komita nrokok runtuk. Ini hadirin muliakan Allah. Sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya. Yang kedua, Bapak sekalian, perkara al-ghaib itu yang kedua adalah dosa. Kita tidak pernah lihat dosa. Maka jeru ya sange dosa. Pada ke api, pada ke ajue. Kita tidak pernah lihat. Tetapi sebagai orang Islam, kita wajib percaya bahwa ada dosa dari semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Seperti firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin dzarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun itu sekecil biji zarrah, maka pasti dia akan menemukan balasannya. Kalau kita percaya ada dosa dari pelanggaran yang kita lakukan, pasti hati-hati ki. Makar itu tuh ki mak bicara ki de toga jarona tersinggut tawe nareku pauye de toga na macai atinna nareku tapui. Kalau kita berbuat de toga jena salah, selalu kita introspeksi diri, memeriksa dan hati-hati setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu ada dosa dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi kapan ada orang tidak percaya dosa, ukon itu malulu asubuta halulu purana lulu manang. Kenapa tidak percaya dosa? Kemudian selanjutnya perkara al-ghaib itu adalah termasuk surga, termasuk neraka. Kita belum pernah lihat surga, kita belum pernah lihat neraka, tetapi kita wajib percaya ada surga balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan ada neraka balasan bagi orang-orang yang kafir. Hadirin muliakan Allah, ini adalah merupakan tanda atau ciri orang-orang yang beriman itu. Yang kedua, Bapak sekalian, tanda yang kedua kata Allah, wa yuqimunas shalah. Orang beriman itu kata Allah adalah mendirikan salat. Magi rupung Allah Ta'ala na sumpajang. Kenapa salat dijadikan standar? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan haji? Sebagai tanda orang beriman. Ternyata salat itu, Bapak sekalian, as-salatu imaduddin. Karena salat adalah tiangnya agama Islam. Yang kedua, Bapak sekalian, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bi abdihi yaumil qiyamati as-salah. Ternyata amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salah. Sumpah jange. Kemudian yang ketiga, salat itu adalah ibadah satu-satunya ibadah degaga paselena. Ya ko puasa deto 5 puasa bisa diganti dengan fidyah. Zakat, kalau kita tidak mampu berzakat, boleh tidak keluarkan zakat, bahkan kita yang diberi zakat.
Haji hanya khusus orang yang mampu. Tapi salat dia gaga paselena. Dia mulai mambat totongi mbak tudami. Dia sini mulai mambat tudami karena kita sakit mungkin ya. Kita bisa salat sambil berbaring. Jadi tidak bisa lolos. Inilah sehingga menjadi dasar ketentuan daripada Islam. Dan kemudian hadirin muliakan oleh Allah, menurut ulama bahwa begitu pentingnya yang disebut dengan salat. Salat itu adalah nilainya 1. Itu sempajangnya angka siddi. Kalau puasa itu 0 nilainya itu puasa. Zakat 0. Haji 0. Jadi kemas sempajan itawe berarti angka na nilainya siddi. Kalau dia puasa ipade petoni nangi ronoloe tappa mancaji 10 palan. Ya, mapa susakai ipade pesinoloe tappa mancaji 100. Pergi haji, woi mak dolorang banyak sekali nolnya. Bersedekah, suka berimpak, bersilaturahmi, poli wai gana nolokna. Gara-gara agana berfungsi noloe, gara-gara ada angka 1. Coba gare nolok mita pasipulu degaga angka sidinna. Namo 2 baka nolok mu pari baka. Siaga dilainna nolok. Namo 2 karanjeng nolok ipari karanjeng. Siaga dilainna nolok. Ya kudigagi ya sidinna. Disinilah pentingnya hadirin muliakan Allah, sehingga salat itu adalah menjadi ukuran dan tanda bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga hadirin muliakan Allah, bahwa tanda orang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah orang yang suka berinfak. Kenapa infak menjadi standar? Karena infak hadirin muliakan oleh Allah, hampir semua orang bisa berimpak. Siapapun orangnya bisa berimpak. Dan infak itu adalah sesuatu ibadah yang sungguh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalnya kalau dilakukan sekali kita lakukan, maka amalnya sampai seterusnya bisa dinikmati. Yang kedua, memberikan pahala kebaikan kepada kita, dan orang yang dibantu tentu akan mendapatkan pula pertolongan, bantuan, kegembiraan atas apa-apa yang telah kita berikan kepada mereka. Hadirin muliakan Allah, apakah cukup hanya iman saja yang dapat menyelamatkan kita di yaumil akhirah? Ternyata iman itu tidak cukup hadirin muliakan Allah. Tanpa ilmu, harus dibarengi dengan ilmu. Sebab bapak sekalian, kalau hanya iman, kata pepatah, iman tanpa ilmu adalah lumpuh. Sebaliknya, ilmu tanpa iman adalah buta. Jadi antara iman dan ilmu adalah suatu hal yang sangat bergandengan dan tidak bisa dipisahkan. Iman itu tentu tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Kita semua hadir di tempat ini berjamaah, satu masjid yang mulia ini. Tentu kita beda-beda, kita punya pendapatan, beda-beda pahala yang kita dapat. Kenapa berbeda? Tergantung kepada pemahaman kita tentang apa yang kita lakukan pada subuh hari ini. Semakin paham kita tentang ibadah yang kita lakukan, maka semakin tinggi pahala yang Allah siapkan kepada kita. Tetapi semakin tipis, semakin rendah pemahaman kita tentang apa yang kita lakukan, maka tentu tipis pula, kurang pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah, mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Sebagaimana Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib
bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Karena itu Nabi mengatakan, kun aliman, hendaklah kalian memiliki ilmu yang banyak, sehingga dengan ilmu yang banyak itu kita bisa mengajar, menyampaikan kepada orang-orang yang butuh, mengajar kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau kita tidak mampu mengajar karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, maka Nabi mengatakan, au muta'alliman, hendaklah engkau belajar, sekolah yang tinggi, kuliah yang tinggi, cari ilmu yang banyak. Itu perintah Nabi, hadirin muliakan Allah. Tapi kalau kita juga tidak mampu belajar karena kita terbatas di dalam ekonomi atau terbatas di dalam kemampuan kita untuk mengolah ilmu, mendapatkan ilmu, maka kata Nabi, au mustami'an, hendaklah engkau suka mendengar. Ya, jadilah pendengar, suka mendengarkan nasihat, suka mendengarkan ceramah. Dan jangan menjadi orang yang keempat. Siapa itu? Orang-orang yang menghalangi majelis-majelis ilmu, orang-orang yang menghalangi orang menuntut ilmu. Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat dimurkai. Hadirin muliakan Allah, iman dan ilmu adalah seperti sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Karena dengan ilmu, ibadah yang kita lakukan akan berisi. Malisa ibadah nareko makipak disengki. Kita paham, kita mengerti, tentu akan jauh lebih berisi dan bermakna yang kita lakukan. Hadirin muliakan Allah, dalam satu ungkapan pula dikatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah di dunia, syaratnya ada satu. Apa itu? Fa alaihi bil ilmi, hendaklah berilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah di akhirat, syaratnya juga satu, fa alaihi bil ilmi, hendaklah berilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin diselamatkan dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Hadirin muliakan Allah, tentu karena ilmu adalah sesuatu yang sangat berguna, karena merupakan pelengkap, penyempurna daripada iman kita. Karena itu, di samping kita selalu berupaya untuk meningkatkan iman kita, alhamdulillah kita juga senantiasa mau mendengar, mau belajar untuk mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga dengan demikian Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Selanjutnya, hadirin muliakan Allah, bagian yang ketiga dari materi yang disampaikan kepada kami adalah berjiwa sosial. Berjiwa sosial itu, hadirin muliakan Allah, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu pada malam hari. Kebiasaan Nabi itu, kalau Nabi kedatangan tamu, itu Nabi mencari tahu apakah tamunya itu sudah makan atau tamunya itu belum makan. Itu salah satu keutamaan Nabi. Kalau Nabi kedatangan tamu, Nabi berusaha untuk mengetahui apakah tamunya itu sudah makan atau tidak. Apalagi kalau tamu itu datang dari jauh. Maka ditanyalah dengan lembut, Bapak tadi berangkat jam berapa? Saya berangkat jam sekian, dan baru tiba, sampai sekarang tidak pernah singgah. Berarti Nabi mengetahui bahwa tamunya itu belum sarapan atau belum makan malam. Maka kemudian Nabi menghampiri istrinya dan berkata, ya Humairah, adakah sesuatu yang bisa kita suguhkan kepada tamu kita? Ini kebiasaan Nabi, kalau datangan tamu bisa berusaha untuk menjamu dengan sebaik-baik. Apa kata istri Nabi? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada sama sekali. Sebiji kurma pun tidak ada. Nabi berkata, ya Allah, bagaimana ini, ada tamu datang dari jauh.
sementara tidak ada sesuatu pun yang ada di rumah. Kemudian Nabi keluar dan menghampiri beberapa sahabat. Langsung kemudian Nabi mengatakan, "Mayudhifu hadhihi lailah." Siapakah di antara kalian sahabatku yang mau menerima tamuku malam ini? Tiba-tiba ada di antara mereka yang langsung mengangkat tangan. "Na'am ana ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Terima kasih ya Abu Talha." Ternyata Abu Talha yang akan tangan, Bapak sekalian. Maka dibawalah tamu Nabi ke rumah Abu Talha. Sesampai di rumah Abu Talha, Abu Talha pun berbisik kepada istrinya, "Dinda, adakah sesuatu yang bisa kita suguhkan kepada tamu Rasulullah yang aku bawa ke rumah?" Apa kata istri Abu Talha? Istri Abu Talha mengatakan, "Sebenarnya ada sedikit makanan. Makanan ini aku siapkan kepada anakmu yang sedari tadi belum makan. Tapi terserah kepada kakanda, apakah makanan ini kita siapkan untuk anak kita, berarti tamu Rasulullah tidak dapat makan pada malam ini. Ataukah makanan ini aku akan masak untuk tamu Rasulullah, berarti anakmu sehari dan semalam tidak akan mencicipi makanan sedikit pun." Apa kata Abu Talha? Abu Talha mengatakan, "Dek, masaklah makanan itu untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau makanan itu sudah masak, sajikanlah di atas meja. Buatlah 2 piring, tetapi matikan semua lampu. Biarlah piringnya tamu Rasulullah yang engkau isi makanan, untuk piringku kosongkan. Biarlah saya nanti makan pura-pura. Taruh ni matu yak man rekaci-kaci na tabak de tulus sing makada tidak ada nasi di piring su." Pada itu hari muliakan Allah, tiba-tiba turunlah ayat, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mendahulukan kepentingan orang lain, padahal mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang yang tidak punya. Kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki jiwa sosial yang luar biasa. Mereka siap membantu, menolong, padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak punya. Kisah yang kedua sebagai terakhir, hadirin muliakan Allah. Ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Mubarak. Ketika Ibnu Mubarak melaksanakan ibadah haji, pada malam harinya dia bermimpi melihat 2 sosok malaikat yang berdialog. Malaikat yang pertama mengatakan, "Sila surang, ada berapa jumlah jamaah haji tahun ini?" Dijawab oleh malaikat yang kedua. Malaikat kedua mengatakan, "Ada kurang lebih 600.000 jamaah haji tahun ini." Bertanya lagi malaikat yang kedua, "Berapa jamaah haji yang diterima hajinya menjadi haji mabrur?" Dijawab oleh malaikat yang kedua, "Tidak satu pun jamaah haji diterima hajinya. Semua tertolak, 600.000 semua tertolak hajinya." Tetapi kata malaikat yang kedua, ada seseorang, gara-gara seseorang yang bernama Muafak, dalam riwayat yang lain bernama Muafik, tidak jadi berangkat haji. Tetapi gara-gara Muafik, 600.000 jamaah haji ini semua diterima hajinya menjadi haji mabrur. Tiba-tiba terbangunlah ulama besar ini yang bernama Ibnu Mubarak. Sekembali dari Makkah, tidak langsung kembali ke rumahnya, tapi dia langsung ke Damaskus untuk mencari siapa itu Muafik. Setelah sampai di rumah Muafik, bertanyalah Ibnu Mubarak, "Wahai saudaraku Muafik, engkau adalah manusia luar biasa. Apakah amalanmu? Apa ibadahmu yang luar biasa itu?" Muafik mengatakan, "Saya tidak punya ibadah yang istimewa." Tapi Ibnu Mubarak mengatakan, "Pasti ada sesuatu ibadah yang luar biasa yang engkau pernah lakukan." Maka berceritalah Muafik bahwa, "Saya ini adalah seorang penjahit sepatu di pinggir pasar Damaskus. Setiap ada keuntungan, aku sisihkan, aku tabungkan, aku niatkan untuk berangkat haji. Berpuluh-puluh tahun saya menabung dan akhirnya tahun ini cukup untuk aku berangkat haji dan cukup untuk menjadi bekal untuk istri dan anak-anakku di rumah." Hadirin muliakan Allah. Tetapi tiba-tiba karena kebetulan
istrinya juga hamil dan ngidam. Tiba-tiba istrinya mencium sebuah aroma makanan yang sangat harum, sangat lezat. Maka istrinya karena dia ngidam, dia sampaikan kepada suaminya, "Wahai suamiku, pergilah cari itu. Siapa yang masak itu enak sekali, mintakan untukku walaupun sedikit." Maka karena sayangnya sang suami, dia pun berangkat mencari dari mana gerangan sumber aroma makanan yang luar biasa harum itu. Ternyata makanan itu bersumber dari sebuah gubuk rumah reog yang sudah hampir runtuh. Ada seorang perempuan tua di dalamnya, perempuan janda dengan beberapa anak perempuan cucunya, ya, dan cucunya di situ. Kemudian berkatalah Muafiq, "Wahai ibu, tapasilelei mana kasih itu nasunasutta nasaba iro beneku kasih mangidengi na cinnailada itu nasunasutta nasaba nemawi bauna." Apa kata perempuan itu? "Wahai saudaraku Muafiq, makanan yang aku makan ini adalah makanan yang halal untukku, tapi haram untukmu, tidak boleh untukmu." Berkatalah Muafiq, "Pekuna wacarana halal muandrena ya harang." Berkatalah perempuan ini, "Makanan ini aku ambil dari daging bangkai keledai yang sudah mati di jalan. Bangkai binatang yang aku temukan di jalan, aku ambil sebagian dagingnya, kemudian aku masakkan untuk anak-anakku yang sudah 3 hari tidak pernah makan, tidak pernah bersentuhan dengan makanan, maka aku masakkan untuk menggembirakan. Itulah sebabnya aku katakan makanan ini halal untuk kami, karena kami adalah orang miskin, sudah 3 hari tidak makan, tapi haram untukmu." Tersentuhlah hati Muafiq dan kemudian berkata, "Wahai ibu, tahun ini saya berencana untuk melaksanakan ibadah haji, tapi niat haji itu aku batalkan. Aku berikan kepada engkau biaya keberangkatan hajiku untuk memberikan makan, belikan makan untuk anakmu supaya kau tidak menderita lagi, supaya kau tidak lapar lagi." Hadirin muliakan Allah, ternyata inilah luar biasa pengorbanannya seorang Muafiq yang hendak melaksanakan ibadah haji, tapi dia batalkan. Untuk apa? Karena jiwa sosialnya tidak tega melihat orang yang kelaparan, tidak tega melihat orang yang miskin. Lebih baik dia sumbangkan biaya hajinya daripada dia berangkat haji sendiri. Hadirin muliakan Allah, ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa kepada kita semua, bahwa ternyata kalau orang sudah berilmu dilengkapi dengan beriman ditambah dengan ilmu yang cukup, maka dengan iman dan ilmu itu akan senantiasa membaikkan gairah untuk peduli kepada orang lain, untuk peduli sosial, dan insya Allah akan dapat membahagiakan orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita semua dengan iman dan ilmu yang telah kita miliki dengan madrasah Ramadan ini, insya Allah kita semua akan keluar menjadi manusia-manusia yang berjiwa sosial, manusia yang peduli kepada orang-orang tertentu, manusia yang peka terhadap lingkungan kita. Insya Allah dengan kebersamaan kita semua saling tolong menolong, bantu membantu antara satu dengan yang lainnya, akan mengantarkan negeri Pindrang akan semakin menjadi negeri yang baik, negeri yang aman, baldatun thayyibatun insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim ya halim ya azim ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.
Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.